Bab keempat. Sheena tersedak begitu mendengar jawab dari lelaki tampan di depannya. Bergegas Arsen mengambil segelas air putih untuk Sheena. "Pelan-pelan dong makannya," ujar Arsen seraya membersihkan butiran nasi yang menyembur dari mulut Sheena. Setelah minum segelas air putih, gadis cantik itu bergegas bangkit dari tempat tidur. "Minggir!" teriak Sheena seraya menarik selimut yang berada di atas tempat tidur. Arsen yang kebingungan dengan sikap Sheena, hanya diam menurut. Dia segera beranjak dari duduknya. Dilihatnya Sheena sedang memeriksa sprei yang berada di tempat tidur. "Tenang saja, kasur ini tidak ada kutunya. Baru beli seminggu yang lalu," celetuk Arsen yang merasa heran melihat gelagat Sheena. Tidak lama kemudian, terdengar suara Sheena menghela napas lega. Untunglah masih perawan," cetus Sheena dengan perasaan lega. Membuat Arsen menaikkan sebelah matanya dengan tersenyum smart. "Nanti lama-lama juga unboxing," sahut Arsen. "Apaan?" Kedua mata Sheena terbelalak mendengar ucapan pemuda tampan di sampingnya. "Bukankah itu hal yang wajar? Kita sudah menikah," celetuk Arsen dengan menatap lekat gadis di sampingnya. Membuat Sheena diam terpaku. Dia baru menyadari jika kemarin baru saja dinikahkan oleh warga kampung. "Ayo kita lanjutkan sarapannya. Setelah itu kita bicara dari hati ke hati," ujar Arsen seraya meraih piring yang diletakkan di atas nakas. Keesokan harinya, Sheena berangkat pagi menuju ke tempat kerjanya dengan berjalan kaki. Jarak pabrik tempat Sheena bekerja tidak sampai 2 km dari kontrakannya. Sengaja gadis cantik itu memilih berjalan kaki demi menghemat pengeluaran. Sejak kejadian dinikahkan oleh warga kampung, gadis itu memilih berdiam diri di kamar kontrakannya. Dia masih merasa malu dan trauma dengan kejadian itu. Ya, kemarin Sheena meminta Arsen untuk tidak mengatur hidupnya, karena dia masih belum menerima kejadian yang baru saja menimpanya. "Aku minta maaf. Kalau saja aku tidak memintamu untuk datang ke rumah, mungkin hal itu tidak akan terjadi," ucap Arsen dengan perasaan menyesal. Sheena hanya diam menunduk. Kedua tangannya melingkar di kedua kakinya yang ditekuk. Wajahnya terlihat sendu dengan mata berkaca-kaca. "Aku janji tidak akan meninggalkanmu. Kita berdua sudah berada dalam satu ikatan suci, meskipun itu bukan keinginan kita berdua," ungkap Arsen seraya menatap lekat gadis cantik yang baru dinikahinya kemarin siang. "Aku tidak tahu apakah ini baik untuk kita atau tidak. Untuk saat ini, biarlah kehidupan kita berjalan normal seperti sebelumnya. Anggaplah aku bukan istrimu ketika berada di luar, hingga kedua orang tuamu mau menerimaku sebagai menantunya." Sheena akhirnya mengeluarkan suaranya. Seketika Arsen diam terpaku mendengar ucapan Sheena. Dia lupa jika belum memberi kabar pernikahan dadakan pada kedua orang tuanya. Dia sendiri tidak bisa menjamin apakah mereka mau menerima Sheena atau tidak. Arsen mengangguk setuju. "Aku mengerti. Aku akan berusaha membuat kedua orang tuaku menerimamu. Bagaimanapun pernikahan kita bukan main-main. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya untukmu." Sheena menatap lekat pemuda tampan di depannya. Kedua matanya berkaca-kaca kala mendengar penuturan Arsen. "Ngomong-ngomong, di mana kamu membeli kain beranda itu?" bisik Arsen lirih. Dia ingin membelinya sebagai hadiah pernikahan. "Ah, apa? Dasar mesum!" teriak Sheena. Refleks gadis cantik itu meraih bantal di sampingnya dan melemparkan ke arah pemuda di depannya dengan kesal, lalu menendangnya. Arsen segera kabur dari kamarnya sebelum Sheena menyerangnya lagi. Pemuda tampan itu hanya bisa merengek sakit kala merasakan lagi tendangan Sheena. Padahal dia hanya bertanya dan bermaksud membelikannya sebagai hadiah pernikahan. Namun Sheena salah memahami maksud dari pertanyaannya. Tin. Tiba-tiba seorang pengendara motor sport berhenti di samping Sheena ketika hendak menyeberang jalan. "Mau aku antar?" tanya pengendara motor itu yang tidak lain adalah Arsen. Sheena terkejut mendengar suara Arsen yang berhenti di depannya. Dia menggeleng cepat ketika mendengar tawaran pemuda tampan itu. "Tidak perlu. Sebentar lagi sampai," tolak Sheena seraya mengibaskan tangannya. Kemudian melangkahkan kakinya menyeberang jalan begitu melihat jalanan sepi. Arsen hanya diam memandang sosok gadis cantik yang berlari kecil menyeberang jalan. Dia merasa bahwa Sheena menghindarinya. Sejak semalam pemuda tampan itu merasa merindukan Sheena yang sudah kembali ke kontrakannya. Dan kini, entah kenapa jantung Arsen terasa berdebar ketika melihat sosok Sheena. Apakah dia sudah merasa jatuh cinta pada gadis itu? Dilihatnya jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Bergegas Arsen melajukan motornya sebelum dia terlambat ke kantor. Beberapa menit kemudian, Arsen tiba di kantornya. Setelah memarkirkan motornya, pemuda tampan itu segera masuk ke dalam gedung dan naik ke lantai 20, tempat di mana ruang kerjanya berada. Tampak dari kejauhan, Irfan sekretarisnya berdiri menyambutnya.
Selamat pagi, bos. Sapa sekretarisnya seraya membungkukkan badannya. Arsen diam mengangguk dengan terus masuk ke dalam ruangan Ciao. Pemuda tampan itu bergegas mengganti pakaiannya yang sudah disiapkan Ervan sebelumnya. Ada ruangan pribadi di balik ruang kerjanya, sehingga dia bisa beristirahat kapanpun tanpa perlu pulang ke rumah. Apa semuanya sudah dipersiapkan? Tanya Arsen pada sekretarisnya. Hari ini dia akan memimpin rapat penting dengan beberapa pemegang saham. Semuanya sudah siap, bos. Jawab Ervan cepat. Tangannya kembali memeriksa berkas yang harus dibawanya ke ruang rapat. Ayo kita mulai rapatnya. Cetus Arsen seraya melangkahkan kakinya ke ruang rapat direksi yang berada satu lantai di bawahnya. Shina! Teriak Sinta begitu melihat sosok gadis cantik yang muncul di kantin pabrik. Siang ini Shina terpaksa makan siang di kantin karena belum sempat memasak. Biasanya dia selalu membawa bekal makan siang dari rumah. Alasannya klasik, demi menghemat pengeluaran. Gajinya sebagai buruh pabrik hanya cukup untuk membayar biaya kontrakan bulanan dan kebutuhan makan sehari-hari. Sudah hampir 1 tahun Shina bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perusahaan sepatu. Semenjak tamat sekolah, Shina merantau ke kota demi menyambung hidupnya. Bibinya tidak mau lagi menanggung hidupnya. Dia bahkan dituntut untuk membayar semua pengeluaran biaya selama tinggal bersama bibinya. Kenapa lesu? Tanya Sinta heran pada gadis cantik di depannya yang sejak pagi terlihat tidak bersemangat. Tidak apa-apa. Jawab Shina dengan tersenyum. Apa Lastri mengganggumu lagi? Tanya Sinta dengan wajah cemas. Sebab Shina selalu mendapat gangguan dari Lastri dan antek-anteknya. Entah kenapa, Lastri tidak pernah bosan mengganggu Shina sejak pertama kali bekerja. Shina menggelengkan kepalanya. Tidak. Sudah 2 hari dia tidak masuk kerja. Sinta terkejut mendengar ucapan gadis cantik di depannya. Oh ya, tumben sekali. Biasanya tidak pernah melewatkan sedikit pun hari. Entahlah, sahut Shina seraya mengangkat bahunya. Segera gadis cantik itu menghabiskan makan siangnya. Sebab jam istirahat sebentar lagi habis. Cepat, kalian harus segera kembali ke tempat masing-masing. Akan ada sidak hari ini dari pusat. Perintah Pak Maman, mandor pabrik di tempat Shina bekerja. Sengaja dia menyusul karyawannya di kantin untuk memberitahukan berita penting itu. Seketika Shina dan Sinta terkejut. Mereka bergegas menghabiskan makan siangnya. Mereka harus segera kembali bekerja dengan perasaan gelisah. Ya, setiap kali ada sidak di tempat mereka bekerja, selalu saja ada beberapa karyawan pabrik yang dipecat setelahnya. Bahkan Pak Maman sendiri hampir dipecat karena membiarkan karyawan pabrik tertidur dalam kondisi mesin masih berjalan. Tumben sekali ada sidak 2 kali dalam sebulan. Biasanya tiap 2 bulan sekali. Gumam Shina heran. Atau mungkin target produksi belum tercapai. Sahut Sinta dengan berlari kecil menuju ruang kerjanya. Bisa jadi. Tapi aku dengar dari Pak Maman. Target produksi sudah tercapai kok. Bahkan lebih. Ucap Shina seraya melangkahkan kakinya cepat. Menyusul Sinta yang sudah lebih dulu masuk ke dalam gedung produksi. Baru saja Shina melewati pintu gedung produksi, tiba-tiba ada sesuatu yang menahan langkahnya. Hingga akhirnya, bro,